Stokisme menanggapi kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga dengan menekankan kebajikan, kendali diri, dan rasionalitas agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Dalam menghadapi situasi ini, filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan respons kita sendiri. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya merespons dengan kepala dingin, tidak terbawa emosi atau kemarahan yang berlebihan, tetapi tetap kritis dan mencari solusi yang rasional. Selain itu, Stokisme menekankan pentingnya menjalankan kewajiban moral dengan bijak, di mana masyarakat dan pemerintah harus menegakkan hukum dengan tegas dan adil tanpa terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan pribadi. Filosofi ini juga mengajarkan untuk menghindari reaksi berlebihan yang dapat memperburuk stabilitas sosial, sehingga kritik terhadap kasus ini sebaiknya disampaikan secara objektif dan berdasarkan fakta, bukan dengan agitasi yang memperkeruh suasana. Pendekatan berbasis akal dan logika menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah, dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran diusut tuntas melalui mekanisme hukum yang transparan dan adil. Selain itu, Stokisme menekankan bahwa perubahan dimulai dari individu, sehingga masyarakat dan pejabat negara harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab agar kasus serupa tidak terulang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat menanggapi kasus korupsi dengan cara yang lebih bijak dan konstruktif, tanpa menimbulkan kegaduhan yang berlebihan. Dalam praktiknya, penerapan Stokisme dalam menghadapi kasus korupsi seperti di Pertamina Patra Niaga juga menuntut sikap kesabaran dan keteguhan dalam menuntut keadilan. Stokisme mengajarkan bahwa perubahan yang nyata tidak terjadi secara instan, melainkan membutuhkan proses yang panjang dan konsisten. Oleh karena itu, alih-alih terpancing emosi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, masyarakat perlu berperan sebagai pengawas yang kritis tetapi tetap rasional. Masyarakat harus terus menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pihak berwenang dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum dan etika, bukan dengan menyebarkan kepanikan atau provokasi yang dapat memperburuk keadaan. Selain itu, prinsip Stoik juga menekankan pentingnya introspeksi dan perbaikan diri. Kasus korupsi yang terjadi bukan hanya tanggung jawab individu yang melakukannya, tetapi juga cerminan dari sistem dan budaya yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat harus mulai membangun budaya anti korupsi sejak dari lingkup terkecil, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun komunitas. Kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab harus menjadi nilai yang ditanamkan sejak dini agar praktik korupsi tidak lagi menjadi kebiasaan yang terus berulang. Lebih jauh, Stokisme juga mengajarkan bahwa penderitaan atau ketidakadilan yang terjadi dapat menjadi kesempatan untuk bertumbuh dan memperbaiki sistem yang lebih baik. Daripada hanya mengeluh atau merasa putus asa, masyarakat dan pemerintah harus melihat kasus ini sebagai pelajaran untuk memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki regulasi, serta menanamkan nilai integritas dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Dengan demikian, penanganan kasus korupsi bisa dilakukan secara efektif tanpa menciptakan kegaduhan yang justru dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Jika prinsip-prinsip Stoik ini diterapkan secara konsisten, maka bangsa ini dapat melangkah menuju pemerintahan yang lebih bersih dan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya kejujuran serta keadilan. Dalam perspektif Stokisme, menghadapi kasus korupsi seperti di Pertamina Patra Niaga juga berarti menerima kenyataan bahwa ketidakadilan dan pelanggaran moral akan selalu ada dalam kehidupan, tetapi bukan berarti harus diterima begitu saja tanpa tindakan. Seorang Stoik memahami bahwa meskipun mereka tidak bisa sepenuhnya mengendalikan tindakan orang lain, mereka tetap memiliki kewajiban untuk bertindak berdasarkan kebajikan dan prinsip moral yang benar. Oleh karena itu, dalam kasus ini, langkah terbaik bukanlah reaksi emosional yang memperburuk keadaan, tetapi tindakan nyata yang berorientasi pada perbaikan sistem dan pencegahan kasus serupa di masa depan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mendorong reformasi yang lebih mendalam dalam tata kelola perusahaan negara, termasuk penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta pemberian sanksi yang tegas bagi para pelaku korupsi.
Prinsip Stoik menekankan bahwa tindakan nyata dan konsisten lebih penting daripada sekadar retorika atau kemarahan yang tidak produktif. Oleh karena itu, masyarakat harus tetap bersuara, tetapi dengan cara yang konstruktif, seperti melalui diskusi yang berbasis data, partisipasi dalam gerakan anti korupsi, serta mendukung kebijakan yang mendorong akuntabilitas. Selain itu, Stokisme mengajarkan bahwa dalam menghadapi persoalan seperti ini, individu harus tetap menjaga ketenangan batin dan tidak membiarkan dirinya terseret dalam siklus kebencian atau keputusasaan. Kemarahan yang tidak terkontrol hanya akan menciptakan lebih banyak perpecahan di masyarakat dan mengalihkan fokus dari solusi yang seharusnya dikejar. Sebaliknya, dengan sikap tenang dan rasional, masyarakat dapat lebih efektif dalam menekan pemerintah dan institusi terkait untuk bertindak secara adil dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, penerapan prinsip-prinsip Stoik dalam menanggapi kasus korupsi ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan solutif. Dengan menekankan kebajikan, rasionalitas, dan tindakan nyata, masyarakat tidak hanya dapat menghindari kegaduhan yang tidak perlu, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya yang lebih bersih dan bebas dari korupsi. Korupsi bukan sekadar kejahatan individu, tetapi juga tantangan kolektif yang harus dihadapi dengan kesadaran, kedisiplinan, dan komitmen terhadap perubahan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, penerapan Stokisme dalam menghadapi kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga juga mendorong perubahan paradigma dalam masyarakat mengenai cara menyikapi kejahatan semacam ini. Stokisme mengajarkan bahwa fokus utama bukan hanya menghukum para pelaku, tetapi juga membangun sistem dan budaya yang dapat mencegah korupsi sejak awal. Oleh karena itu, masyarakat perlu menuntut perbaikan sistemik, seperti peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMN, optimalisasi pengawasan dari lembaga independen, serta perbaikan regulasi untuk memastikan tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, filosofi Stoik menekankan pentingnya teladan dalam kepemimpinan. Para pemimpin, baik di pemerintahan maupun sektor bisnis, harus menjadi contoh nyata dalam menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Dalam konteks ini, Stokisme menuntut seorang pemimpin untuk berani mengambil keputusan yang benar meskipun sulit atau tidak populer. Dengan memiliki pemimpin yang memiliki nilai Stoik, yang tidak tergoda oleh kekuasaan, kekayaan, atau kepentingan pribadi, maka budaya korupsi dapat ditekan secara signifikan. Lebih jauh, masyarakat juga memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan yang menolak praktik korupsi. Pendidikan moral dan etika harus menjadi bagian dari sistem pendidikan sejak dini agar generasi muda tumbuh dengan pemahaman bahwa integritas adalah prinsip yang tidak bisa dikompromikan. Kesadaran ini juga harus diperkuat melalui berbagai inisiatif sosial, seperti kampanye anti korupsi, partisipasi aktif dalam pemantauan kebijakan publik, serta keterlibatan dalam proses demokrasi untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah mereka yang memiliki rekam jejak bersih. Pada akhirnya, Stokisme mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari diri sendiri. Jika setiap individu dalam masyarakat berkomitmen untuk hidup dengan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, maka secara kolektif, bangsa ini akan mampu membangun sistem yang lebih kuat dan lebih kebal terhadap korupsi. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya dapat merespons kasus korupsi dengan cara yang lebih bijak dan tenang, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih adil dan transparan bagi semua. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan Stokisme dalam menghadapi kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga juga dapat memperkuat ketahanan moral masyarakat. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa individu harus tetap teguh pada prinsip kebajikan meskipun berada dalam lingkungan yang penuh godaan dan ketidakadilan. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak boleh bersikap pasrah atau permisif terhadap korupsi, melainkan harus secara aktif menolaknya dalam setiap aspek kehidupan. Sikap ini dapat diwujudkan melalui penolakan terhadap praktik suap, nepotisme, dan segala bentuk kecurangan yang dapat merusak sistem yang seharusnya berjalan dengan adil. Selain itu, Stokisme menekankan pentingnya ketekunan dan konsistensi dalam menegakkan keadilan.
Masyarakat seringkali merasa frustrasi karena penegakan hukum terhadap kasus korupsi terkesan lambat atau tidak maksimal. Namun, dalam pandangan Stoik, perubahan yang berarti membutuhkan kesabaran dan perjuangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, alih-alih menyerah pada rasa putus asa atau terjebak dalam sikap apatis, masyarakat harus terus mendorong perbaikan melalui jalur hukum, advokasi, serta pendidikan publik yang meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi. Lebih jauh, Stokisme juga mengajarkan bahwa seseorang harus tetap berbuat baik meskipun berada dalam sistem yang korup. Artinya, meskipun seseorang bekerja di lingkungan yang syarat dengan praktik korupsi, ia tetap harus mempertahankan integritas dan tidak terpengaruh oleh perilaku buruk orang lain. Sikap ini bukan hanya mencerminkan kekuatan moral individu, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mengikuti jejak yang sama. Dengan semakin banyaknya individu yang menjunjung tinggi kejujuran, maka budaya korupsi secara perlahan akan terkikis dan digantikan oleh budaya transparansi serta akuntabilitas. Pada akhirnya, menghadapi kasus korupsi dengan prinsip Stokisme berarti menyeimbangkan antara ketegasan dalam menegakkan keadilan dan ketenangan dalam menyikapi situasi yang ada. Stokisme mengajarkan bahwa setiap tantangan, termasuk kasus korupsi ini, harus dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan sistem yang ada. Dengan tetap fokus pada tindakan nyata, menjaga ketenangan emosi, dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan, masyarakat dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, adil, dan bebas dari korupsi. Seiring berjalannya waktu, jika prinsip-prinsip Stokisme diterapkan secara konsisten dalam menghadapi kasus korupsi seperti yang terjadi di Pertamina Patraniaga, maka masyarakat dapat membangun sistem yang lebih tangguh dan berintegritas. Dalam pandangan Stoik, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk bertindak berdasarkan kebajikan, bukan sekadar bereaksi terhadap keadaan dengan emosi yang tidak terkendali. Dengan kata lain, masyarakat harus tetap bersuara dan menuntut keadilan, tetapi melakukannya dengan cara yang bermartabat, terarah, dan tidak menimbulkan kekacauan sosial. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah maupun perusahaan negara. Masyarakat harus didorong untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana publik, mengkritisi kebijakan yang mencurigakan, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Dengan adanya kontrol sosial yang kuat, maka peluang bagi oknum untuk melakukan tindakan korupsi akan semakin kecil. Selain itu, penerapan Stokisme juga dapat membantu masyarakat untuk tetap fokus pada solusi jangka panjang. Daripada hanya terjebak dalam siklus kemarahan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, masyarakat perlu mendorong reformasi yang lebih substansial dalam tata kelola perusahaan negara, sistem hukum, serta mekanisme transparansi di lembaga pemerintahan. Gerakan anti korupsi yang berbasis edukasi dan kesadaran publik harus diperkuat agar generasi mendatang dapat tumbuh dengan pemahaman bahwa integritas dan kejujuran adalah fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, Stokisme mengajarkan bahwa setiap individu harus mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Ketimbang mengandalkan perubahan dari luar, perubahan sejati harus dimulai dari diri sendiri. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran, keberanian moral, dan ketekunan dalam memperjuangkan kebaikan, masyarakat dapat menciptakan ekosistem yang lebih sehat di mana korupsi tidak lagi menjadi norma, melainkan sesuatu yang secara kolektif ditolak dan diberantas. Pada akhirnya, penerapan Stokisme dalam menanggapi kasus korupsi di Pertamina Patraniaga bukan hanya bertujuan untuk menghindari kegaduhan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa perjuangan melawan korupsi adalah tugas bersama. Dengan keteguhan moral, pendekatan yang rasional, serta tindakan nyata yang konsisten, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang lebih baik dan memastikan bahwa prinsip keadilan benar-benar ditegakkan dalam kehidupan bernegara.